Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tarot Kenan Jiwa. Oke, kali ini aku akan membacakan energi mengenai tentang apa ya kira-kira di sini. Sepertinya di sini tentang seseorang memperhatikan cara kerja kamu. Kenapa ya dengan seseorang ini? Kenapa dia memperhatikan kamu, cara kerja kamu? Apa sih yang dia perhatiin dari kerja kamu? Ya, di sini ada energi di mana dia memperhatikan hal-hal yang kamu hadapi untuk kedepannya, hal-hal proses kehidupan kamu, bahkan hal-hal yang kamu lakukan sebelum dan setelahnya, tindakan-tindakan kamu dalam langkah ke depan, sesuatu hal yang kamu lakukan untuk selanjutnya. Di sini dia memperhatikan betul-betul ya. Bahkan di sini dia mencari cara untuk bisa mengendalikan diri dari adanya konflik batin, hal-hal yang kamu rasakan selama ini, yang dimana tidak pernah dia rasakan sebelumnya dengan hal-hal yang seperti kamu lakukan. Dia mempelajari itu seperti apa dan bagaimana cara bisa mengendalikan semuanya, seperti apa yang kamu lakukan terhadap dia. Dan di sini juga dia memperhatikan mengambil suatu keputusan dalam kehidupannya yang saat ini dia jalani. Memang si keputusan ini sangat sulit bagi dia untuk diambil. Tetapi di dalam hal kehidupan yang dia jalani saat ini, dia mengambil situasi yang dimana suatu keputusan yang dia pilih dengan cara-cara tertentu yang bahkan di sini tidak pernah terduga bagi diri dia. Dan sesuatu hal yang dia ambil langkah-langkah tertentu untuk sesuatu hal yang dia jalani selama ini ya. Dia itu kayak mengelola semuanya ya dengan mempertimbangkan banyak hal. Pastinya segala sesuatu yang dia lakukan selama ini itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan. Tanpa adanya suatu pertimbangan tidak akan bisa memutuskan suatu hal ya. Jadi di sini dia mencari tahu tentang kamu tuh, tentang apa yang kamu lakukan, bagaimana cara kamu menanggapi situasi, segala sesuatu hal yang kamu hadapi. Dia mempelajari pola-pola yang kamu hadapi selama ini. Dan bahkan hal-hal yang dia lakukan selama ini itu banyak hal yang tidak pernah dia lakukan, sehingga dia belajar banyak hal dari kamu juga. Proses kehidupan, perjalanan, langkah, semua hal-hal itu dipelajari. Dan seseorang ini mencari tahu tentang bagaimana kamu berproses dengan melalui berbagai hal yang kamu bisa selama ini, gitu ya. Dan ternyata dia di sini mengambil sisi poin-poinnya, poin yang baik bagi dirinya, poin yang baik bagi kehidupannya, dan segala sesuatu yang dia ambil saat ini mendapatkan hal-hal yang positif bagi dirinya. Dan aku rasa situasi ini membuat dia itu malah makin tertarik dengan hal-hal untuk mempelajari segala sesuatu yang lebih. Tapi ada halnya di sini, entah kenapa aku rasa di sini dia itu kayak takut, ada rasa takut tidak mampu, takut tergelincir, takut banyak kesalahpahaman dari tindakan-tindakan yang dia ambil selama ini. Bahkan sesuatu hal yang tidak terduga. Dia di sini selalu merasa kayak banyak ketakutan yang tidak dia harapkan ya. Ketakutan yang tidak berdasar ini membuat dia itu kayak sulit untuk bergerak maju. Untuk melangkah itu di sini dia masih penuh dengan keraguan. Dan pastinya di sini aku rasa dia tuh melihat kamu, apa sih yang nggak kamu harapkan, apa sih yang kamu lakukan, apa sih yang nggak kamu lakukan, seperti itu. Dia membandingkan semuanya. Tetapi di sini dia itu nggak berharap untuk bisa menjadi kamu sih sebenarnya. Hanya saja dia ingin mencari tahu aja. Karena apa? Karena kok bisa sih kamu ngelakuin kayak gini? Dia penasaran gitu loh.
dan dia nggak mau berada di titik seperti kamu yang sangat sulit. Kenapa? Karena proses hidup kamu itu berat gitu loh ya, dan itu bukan dia harapkan. Dan di sini ada energi bahwa dia nggak mau melangkah seperti apa yang kamu hadapi, karena dia tahu proses yang kamu hadapi itu nggak mudah. Bahkan langkah-langkah yang kamu ambil itu benar-benar penuh dengan tantangan, berat, dan dia nggak mampu di posisi seperti kamu hadapi. Bahkan untuk menjalaninya belum tentu seperti hal-hal yang kamu lakukan saat ini. Makanya di sini dia itu mempelajari hal-hal yang sama sesuai realita yang terjadi dalam kehidupannya saat ini. Dan dia di sini mempelajari semua hal-hal perbedaan-perbedaan yang membedakan segala sesuatu. Tapi di sini tidak ada perbedaan. Hampir semua hal-hal yang kamu jalani dan kamu hadapi itu hampir sama. Tidak ada sesuatu hal yang membedakan dari dia. Semuanya hampir sama. Bahkan di sini juga dia kayak orang yang istilahnya nggak mau berada di titik yang sama seperti kamu, karena prosesnya nggak nyaman gitu ya. Dan dia di sini memperhatikan kamu ya, cara kerjanya kamu, kayak kamu tuh kok nggak ada action sih, sebenarnya apa sih yang kamu mau selama ini gitu ya. Makanya di sini dia kayak berusaha untuk bisa mencari tahu apa sih sebenarnya yang membuat kamu nggak action gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini dia itu sebenarnya berharap kamu bisa memahami apa yang dia mau, apa yang dia harapkan. Di sini banyak harapan-harapan dia itu ingin bisa sama seperti kamu, di posisi kamu, harapannya yang sesungguhnya. Akan tetapi di sini ada ketakutan tadi ya, ketakutan yang tidak berdasar, ketakutan yang belum bisa dia hadapi untuk bisa memiliki suatu keberanian dalam kehidupan untuk menjalaninya. Nah, di sini banyak perdebatan tuh. Dia memperhatikan di dalam kehidupannya kamu dengan memperhatikan berdebat dengan dirinya sendiri. Apa enggak ya, pokoknya berdebat dengan dirinya sendiri tuh banyak hal yang dia pikirkan, bicarakan di dalam otak dan hati dia yang lagi berantem, beradu argumen di dalam dirinya sendiri, sehingga membuat dia itu kayak kebingungan, kok bisa sih bertanya-tanya seperti itu ya. Dan aku rasa di sini energinya dia melihat kamu itu kayak orang yang sebenarnya kamu itu apa sih yang membuat kamu itu nggak suka dari sikapnya kayak gitu ya. Semisal kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam perasaan kamu, apa sih yang membuat kamu nggak tertarik dengan dia, sehingga membuat dia itu kayak melihat kamu tuh banyak hal-hal yang agak sedikit bertanya-tanya ya di dalam dirinya. Entah kenapa tanya-tanya dalam hatinya itu penuh dengan pertanyaan yang membuat dirinya itu malah kebingungan gitu ya. Ya, banyak pikiran yang dia lalui saat ini ya tentang kamu. Dia harus berbuat apa dan bagaimana untuk bisa mempengaruhi kamu, agar kamu bisa melakukan sebuah tindakan yang sama seperti apa yang dia lakukan kepada kamu. Dia bingung tuh dengan hal-halnya yang dia hadapi selama ini. Kan tetapi di sini ini juga bisa permasalahan percintaan yang kamu hadapi. Nah, dari sini dia tuh melihat kamu, cara kerjanya kok bisa sih kamu dapetin cinta semudah itu. Ini bagi perempuan sama perempuan ya. Kalau perempuan sama perempuan pasti ngelihatnya kayak gitu.
Dan laki-laki juga sama, berpikirnya kayak gitu, bertanya-tanya di dalam diri, kok bisa sih kamu menjadi sosok yang setia, kamu bisa mendapatkan cinta semudah itu, kamu bisa mendapatkan hal-hal yang kamu mau, pilihan-pilihan orang yang kamu deketi. Dia bertanya-tanya tuh di dalam diri, bergejolak di dalam diri, kok bisa dan kok bisa. Ya pada akhirnya di sini dia mencari hal baru dalam hidup kamu. Apa yang kamu hadapi di dalam kehidupan baru kamu, dia tirui. Apa yang kamu jalani di dalam kehidupan baru kamu, dia hadapi. Kayak semuanya itu, segala sesuatu dia ikuti, semua hal-hal baru itu yang kamu hadapi, yang kamu jalani, seperti itu ya. Dan aku rasa di sini pada akhirnya setelah dia mengikuti segala cara dan kinerja kamu selama ini, ternyata dia nggak kuat di titik terlemah gitu ya. Dia di titik lemah yang dimana dia nggak mampu untuk menjalani seperti apa yang kamu lakukan, seperti apa yang kamu hadapi. Kenapa? Karena terlalu beban untuk menghadapi seperti hal yang kamu lakukan. Tidak semudah yang dia pikirkan selama ini, bahwa untuk mencapai suatu hal yang dia harapkan dengan hal-hal yang kamu lakukan itu nggak mudah. Oh ternyata penuh dengan beban ya. Oh ternyata ya banyak hal-hal yang penuh dengan ketidaknyamanan. Ya pada akhirnya dia berpikir bahwa beban-beban yang dia rasakan saat ini itu membuat dirinya gak bisa bergerak lagi. Dan aku rasa energi di sini dia nggak mau tuh berharap. Ada sesuatu hal yang dimana harapan-harapan ini selalu gagal. Ini ada 3 kartu ya. Ini kartu ini, dan ini. Udah 3 kali dia gagal. 3 kali gagal dalam kehidupannya untuk bisa mengelabui kamu atau mengikuti tata cara kamu. Tapi pada dasarnya hal-hal yang dia lakukan di sini dengan kegagalannya yang selama ini itu tidak membawa jalan baik bagi diri. Dan aku rasa di sini ada hal yang dimana di sini terlihat bahwa dia itu tidak banyak berharap ya, atau harapan-harapan dalam doanya dia tuh tidak terrealisasi. Kenapa? Karena banyak kendala-kendala yang tidak bisa dia hadapi, yang dimana dia tidak mampu ya, karena beban, karena tidak mampu menghadapi, terlalu berat untuk dia capai. Tidak semudah itu. Bahkan di sini dia mencoba untuk mengelabui orang-orang yang ada di sekitar kamu, untuk menjelekkan kamu dengan bergosip atau hal-hal yang lain. Sini dia terlihat seperti orang yang istilahnya bertemu dengan orang-orang barunya kamu, mana di sini untuk menilik segala sesuatu yang dia ketahui tentang kamu. Kayak dia ngasih tahu tuh bahwa hati-hati lu sama dia orangnya kayak gini, segala macam dia jelasin semuanya. Tapi ternyata apa yang dia ucapkan selama ini tentang kamu, tentang kehidupan kamu, di sini tidak sesuai harapan yang dia harapkan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang melindungi kamu. Ya. Tuhan yang melindungi kamu. Karena ketulusan hati kamu, kebaikan hati kamu. Ya, kebaikan hati kamu yang dimana Tuhan selalu menjaga kamu. Tidak semudah itu. Walaupun dasarnya di sini kamu ingin digagalkan untuk persoalan cinta, yang dimana seseorang iri terhadap keputusan kamu, ya, hal-hal yang kamu putuskan untuk mendapatkan cinta, yang dimana sesuai harapan kamu. Di sini dia berdebat dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan cinta seperti yang kamu harapkan. Ya, karena tidak bisa mendapatkan sesuatu pengharapan yang seperti dia harapkan. Dan di sini dia merasa banyak ketakutan dirinya karena merasa tersaingi. Ya itu ya. Bahkan di sini dia berharap ada suatu pemberian dari seseorang yang bisa membantu dirinya untuk keluar
dari beban-beban yang dia rasakan selama ini. Dan aku rasa di sini orang yang dia ketahui ternyata justru tidak baik, justru menemui suatu perdebatan dalam dirinya, yang dimana tetap masih berdebat dengan diri. Dan aku rasa di sini dia akan selalu terkungkung dalam kehidupan yang sama, kehidupan dalam suatu perdebatan, kekacauan, ketakutan, beban, masalah, ya. Banyak kekacauan di sini, aku rasa. Dan pastinya di sini dia menutupi segala kebohongan-kebohongan untuk mengelabui beberapa orang dengan mempermainkan seseorang, memanfaatkan seseorang, entah itu memanfaatkan materi, ya. Karena di sini ada koin, mana lagi koin, ya. Dan koin ini mengartikan materi. Dia itu banyak yang mengandalkan materi seperti kamu, iri terhadap ke materinya kamu. Jadi inilah energinya, ya. Dia menutupi semua hal-hal yang kamu ketahui. Dia yang bilang bahwa bercerita tuh sama orang-orang yang berdebat dengan dia, yang mengatakan untuk menakuti dia bahwa kamu itu dikatakanlah matre, kamu dikatakanlah buruk, kamu jangan sampai ditemui, kayak gitu, ya. Pokoknya hal-hal perdebatan yang membuat dia, orang yang dia temui itu ataupun kamu temui itu takut terhadap dia, biar gak ada pemberian hal-hal yang baik, penilaian yang baik, seperti itu, ya. Tapi justru dari hal-hal yang dia jalani selama ini malah mendapati suatu karma keburukan yang dia hadapi, keburukan yang dia jalani. Kenapa? Karena perbuatannya sendiri, masalahnya dia sendiri, terbebani sendiri pada suatu kehancuran yang dia jalani dengan perdebatan dengan seseorang dan diri sendiri. Yang dia temui adalah karma, ya. Kenapa? Karena hal-hal yang dia hadapi di sini seperti itu, ya. Makanya di sini itu mendapati jejak-jejak atau mengikuti jejak-jejak kamu. Di sini dia tidak sanggup seperti kamu hadapi. Tidak semudah itu, sayang, ya. Karena yang kamu hadapi di sini bukanlah semudah hal yang kamu harapkan. Ya, aku rasa di sini dia saat ini sedih banget, ya, melihat kamu yang lebih bahagia, lebih memikat hati, lebih sukses terhadap kesuksesan yang kamu capai selama ini. Dan pastinya di sini dia banyak ada rasa penyesalan karena terlalu mengikuti kamu dan menaruh harapan kepada orang-orang yang dia dekati, utamanya kamu dekati. Justru dia mendapati karma yang lebih parah daripada kamu. Dan aku rasa di sini dia sudah tidak punya pilihan lagi, tidak punya cara lagi untuk bisa bertemu dengan kamu. Kenapa? Karena tidak menemui jalan. Seperti itu, ya. Ya, di sini prosesnya sudah berubah. Dia sudah berubah dengan segala sesuatu konsekuensi yang dia dapat dari hal-hal yang dia lakukan, beban-beban yang dia hadapi sendiri. Di sini dia sudah berubah, tidak lagi bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga di sini banyaknya permusuhan dari beberapa orang yang dia temui selama ini. Dan pastinya di sini seseorang yang cukup dekat dulunya sekarang udah menjauh, bahkan udah berselisih paham dengan dia, seperti itu, ya. Sehingga di sini hal-hal yang dia lakukan di sini pada akhirnya membuat dia itu terasa sedih. Kehidupan dia yang dia jalani itu tidak menemui jalan keluar, seperti itu, ya. Merasa banyak ketakutan yang dia hadapi saat ini. Sedihan, beban, ya. Tidak ada perubahan hidup, masih tetap tidak berjalan seperti hal-halnya hidup baru. Kenapa? Karena dia mempengaruhi orang-orang itu, sehingga
pengaruh-pengaruh yang dia berikan kepada orang itu berbalik kepada diri. Yang di sini dampaknya menyulitkan dirinya sendiri. Seperti itu, ya. Dan aku rasa untuk selanjutnya di sini hal-hal yang menguntungkan dari apa yang dia cari tentang keuntungan-keuntungan yang kamu jalani. Di sini dia tidak menemui sepeser pun. Tidak ada sesuatu hal yang dia temui, ya, tidak ada. Kenapa? Karena di sini segala hal yang dia rencanakan itu gagal, penuh kegagalan. Bahkan Tuhan melindungi kamu, menutupi semuanya dari hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena di sini ada itikat dia yang kurang baik, perlakuan dia kurang baik, menghancurkan cintanya kamu, menyulitkan kehidupan cintanya kamu, menyulitkan keadaan kamu, yang dimana membuat diri kamu mungkin dia berhasil dalam suatu kebahagiaan tentang cinta, tapi dalam proses kehidupan untuk selanjutnya dia akan mengalami suatu perdebatan terus-menerus dengan pasangan barunya, yang dimana di sini tidak akan dia dapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena di sini Tuhan melindungi. Dia nggak tahu kalau ada karma Tuhan yang bergerak seperti dengan mempermainkan cintanya kamu, mempermainkan kasih sayangnya kamu, tanpa ada suatu hal yang dia ketahui tentang hal-hal yang dia lakukan. Di sini dia menggagalkan cintanya kamu dengan banyak pilihan yang dia lakukan, dengan cara-cara yang dia lakukan terhadap kamu. Harapan-harapannya penuh dengan kegagalan, dan dia sudah berubah. Kehidupannya berubah 180 derajat. Kehidupannya berubah 380 derajat. Sehingga membuat kehidupan dia itu tidak ada sesuatu hal yang baik dalam kehidupannya, ya. Dan aku rasa di sini dia udah tersingkirkan, dijauhkan, ya. Bahkan di sini dia itu mengalami suatu situasi yang dimana kembali kepada masa lalunya yang terpuruk, membuat dia tertekan, banyak tekanan dalam kehidupannya. Yang dimana di sini dia tidak akan bisa keluar dari kehidupannya yang sekarang. Kenapa? Karena pengaruh buruk yang dia lakukan kepada kamu, kepada orang-orang tertentu untuk menjatuhkan kamu. Bahkan di sini hal-hal yang dia lakukan di sini tidak diterima baik, ya. Dia tidak mendapati suatu kebaikan-kebaikan dari apa yang dia lakukan karena perbuatan. Tidak ada suatu keuntungan yang dia dapatkan dalam kehidupannya dia. Justru malah kehancuran yang dia dapatkan karena kebodohan yang dia lakukan dalam suatu pilihan yang tidak dia istilahnya nggak hati-hati lah dalam bertindak seperti itu, ya. Aku rasa ini energi benar-benar kalian sangat-sangat jelas sekali pembacanya, dan ini juga bukan hal yang mudah bagi dirinya. Aku rasa kamu bisa memahami energi ini, ya. Dan pastinya di sini suatu hal yang dilakukan oleh dia kepada kamu, dia sampai memohon-mohon tuh kepada Sang Ilahi untuk bisa terbebas dari rasa beban yang dia hadapi, karena dari perilaku dia yang dimana tindakan dia nggak baik terhadap kamu. Dia mohon-mohon tuh dengan segala cara, sampai sedih, nangis gitu, ya, bahkan terbebani kehidupannya saat ini. Kenapa? Karena mengikuti orang yang nggak baik, yang mengajak debat dalam kehidupannya dia. Dan aku rasa untuk selanjutnya di sini ada hal dia menginginkan suatu kehidupan yang bahagia, tapi ternyata dia tidak bahagia, membuat diri kamu nggak bahagia. Malah justru kamu mendapatkan
Walaupun tidak bahagia tentang percintaan, kamu malah justru mendapatkan suatu kebahagiaan materi. Sehingga perjalanan hidup kamu sudah berubah. Ya. Melihat cara-cara dari hal yang kamu lakukan di sini terbebas dari beban-beban. Dia itu malah berpikir seperti itu. Dia malah justru berpikir. Kenapa? Karena di sini kehidupannya kamu meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Ya dimana kamu awalnya biasa-biasa saja, sederhana, tapi ternyata di sini ada peningkatan materi yang membuat kamu berubah. Ada kemajuan dalam kehidupan kamu. Bahkan kamu jauh dari masalah. Hal-hal yang kamu hadapi, masalah-masalah itu sudah selesai. Kenapa? Karena tidak ada lagi hal-hal yang dikerjakan oleh orang ketiga atau orang-orang yang toksik di dalamnya. Ya. Karena di sini orang yang toksik ini sudah tidak memiliki perilaku yang baik dan hati yang baik. Dia dongkol tuh. Dan pastinya di sini saat ini hal-hal yang dia hadapi kehidupannya itu tidak sebahagia kamu. Kamu melalui proses dengan banyak hal. Dia nggak banyak komunikasi dengan orang lain. Dia kehidupannya tidak bahagia, berpura-pura bahagia di hadapan orang lain karena malu. Karena sudah memperlakukan kamu tidak baik, tidak setia. Ya. Bahkan segala sesuatu yang kamu lakukan di sini tanpa pikir panjang. Dia di sini sudah tidak memperdulikan kamu dan kamu tidak peduli semua. Kamu dianggap sudah tidak menghargai dia lagi. Kenapa? Karena memang dia sudah memperlakukan kamu seperti itu, ya kan? Sehingga di sini dia tidak melihat kamu sedih lagi. Bahkan di sini kamu lebih menyenangkan. Banyak orang-orang yang kemarinnya pergi datang kembali kepada kamu. Justru kehidupan kamu malah berubah lagi. Dan kehidupan dia tidak seseimbang kamu. Kenapa? Karena perlakuannya sendiri. Saat ini kamu mungkin perasaannya marah. Dia tahu kamu marah. Kenapa? Karena perlakuan dia terhadap kamu selama ini. Dan aku rasa di sini energinya dia itu gimana ya? Dia itu pernah menjanjikan suatu hubungan ya sama kamu, tapi ternyata bermain di belakang. Ini faktornya banyak orang ya yang kamu hadapi ya, beberapa orang yang kamu hadapi. Ada juga yang di sini juga dia berjanji memberikan suatu materi kepada kamu untuk menyenangkan hati kamu, tapi ternyata hanya sedikit yang diberikannya. Seakan-akan tidak ikhlas memberi kepada kamu. Dan aku rasa di sini perjalanan hidup kamu untuk kedepannya akan banyak sesuatu hal baru yang penuh dengan orang-orang yang tulus dan setia kepada kamu. Dia memperhatikan kamu, banyak orang-orang yang dekat, baik, tulus, hingga kamu tidak ada beban yang kamu rasakan. Bahkan pula di sini dia berpikir bahwa kamu tidak ada pikiran-pikiran buruk tentang dia. Kamu baik, terlalu baik kepada banyak orang. Hingga hal-hal yang dia lakukan di sini dia berpikir apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Mana dia sudah tidak menghargai hal-hal yang kamu lakukan di belakang dia. Bahkan di sini juga dia melihat kamu dan jauh berbeda seperti sebelumnya. Dan aku rasa di sini kamu udah apa ya ibaratnya, udah berubah kehidupan kamu lebih baik daripada dia, dan kehidupan kamu lebih menyenangkan saat bisa berbagi kebahagiaan dengan beberapa orang. Itu membuat dia itu memperhatikan kamu, kayak tertarik dengan kamu, dengan perolehan kamu saat ini. Bahkan kamu sudah jauh dari masalah, sesuatu hal yang pergi meninggalkan kamu, udah jauh semuanya, berbeda. Dan hal-hal yang dia kira kamu adalah sosok yang
gelap mata dan hati. Pada akhirnya dia menyadari hal-hal yang dia lakukan itu tidak lagi sama seperti apa yang kamu berikan kepada dia sebelumnya. Dia malu sendiri dengan perbuatannya. Dia nggak tahu mau bilang apa sama kamu, karena di sini perasaan kamu udah benar-benar marah banget sama dia. Dia tahu kalau kamu itu udah benci dengan dia karena perlakuan dia kepada kamu. Itulah energi yang terbaca dari orang yang memperhatikan kamu, dimana hal-hal yang kamu lakukan selama ini kepada dirinya. Oke, itu aja energinya kali ini terbaca untuk kamu pastinya ya. Cukup sekian dan terima kasih banyak buat kalian semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan pastinya semangat terus. Hal apapun yang Anda jalani tetap berbaik sangka pada orang lain dan tetap bekerjalah dengan positif. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif mengganggu kalian lagi. Oke? Thank you buat semuanya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.